Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Ngopi pertama pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, sedapnya luar biasa. Kita harus mensyukuri ya. Mensyukuri atau menyukuri setiap hari karena bagi saya masih karena bisa ngopi. Satu, masih bisa ngopi, masih boleh ngopi. Yang kedua, punya kopi yang enak. Wow, ini luar biasa ya. Harus disyukuri. Pak, intronya terlalu lama. Iya, biasanya intro gini nih terlalu lama. Nggak sampai 1 menit kok. Pagi ini sebetulnya saya akan mengadakan sesi online ya tentang tips cara belajar. Nah, cuma untuk kali ini yang video ini saya akan bahas sedikit tentang belajar yang melalui buku. Bukan masalah ya, tapi ada hal-hal yang lucu kalau kita belajar sendiri. Saya belajar sendiri, sering belajar sendiri karena kepaksa ya, karena kepaksa belajar sendiri, kan nggak ada yang bisa ngajarin, jadi saya belajar sendiri. Karena ilmunya baru gitu ya, saya belajar sendiri. Problem belajar sendiri, kalau dulu ya belajar sendiri itu harus dari buku, karena dulu belum ada internet ya. Terus nanti kalau udah ada internet pun hanya ada email, belum ada YouTube atau apa ya gitu. Sehingga belajar itu dengan cara satu-satunya adalah membaca. Ya kalau membaca. Kalau mendengarkan enak sih kalau ada guru yang dekat ya kita bisa dengar gurunya. Tapi kalau bisa ngelihat kalau ini terpaksa harus membaca. Problem dengan membaca itu ternyata ada. Yaitu pengucapan ya atau pronunciation kita boleh jadi salah. Contohnya apa? Contohnya kalau di dalam bidang ilmu saya di elektro itu ada transformasi atau ada orang ya yang membuat sebuah rumus yang banyak digunakan di tempat kami di elektro itu namanya FFT. Fast, F-nya tuh tulisannya FOURIR, Fourier gitu ya. Fast Fourier transform gitu ya. Jadi kalau saya baca Fast Fourier transform gitu ya. Tapi ternyata itu nama orang, nah ternyata bayannya bukan Fourier, tapi Fourier. Mungkin ini orang Prancis ya, jadi Fast Fourier transform. Jadi kalau ketika kita ngomong dengan orang, kalau kita Fourier transform, orang bingung. Fourier itu apa gitu? Fourier, wah jangan-jangan saya salah baca nih, jangan-jangan orang Sunda nih saya ini. Fourier, Fast Fourier transform, salah pak gitu. Fourier, bukan, salah juga gitu. Apa? Fourier, oh gitu bacanya Fourier. Baru setelah kemudian hari ketemu orang, baru orang bilang, jadi dengerin orang, ini bagaimana Fourier transform? Saya malah bingung, Fourier itu apa ya? Karena Fourier bacaannya Foye, Fourier. Kok saya belum pernah dengar Fourier? Waduh, kacau nih saya belum pernah Fourier. Tapi yang ditulis, lah itu kan rumusnya Fourier. Itu Fourier bacanya. Oh iya, sorry. Nah itu karena salah baca. Ada lagi salah baca dulu juga. Ya nggak terjauh ini tulisannya Feynman, itu Feynman tapi tulisannya Feynman, Feynman. Kalau saya dulu Feynman gitu. Baca buku dari Richard Feynman, kalau ternyata ininya Feynman. Sama juga nih kalau di bidang Linux ya, itu yang penemunya tuh kalau saya baca namanya Linus ya, Linus. Tapi kalau orang Amerika bilangnya Linus, Linus, Linus. Kalau saya Linus. Nah itu juga jadi gara-gara juga nih. Kalau di dalam trigonometri kita ada sinusoidal ya, sinusoidal. Jadi itu gelombang sinus. Pas saya ngomong gitu diketawain di luar negeri. Jadi ini serius, saya diketawain. Sinus wave kata dia. Orang bilang sinus itu mah sakit kepala. Sakit kepala itu namanya sinus ya. Sinus tulisannya. Jadi apa dong? Sine wave, SINE, sine wave. Sine wave, sine wave. Aduh, mampus deh. Ini ya kalau udah kayak gitu ya, kalau global tuh satu ada yang bahasanya bahasa Inggris udah repot, ini juga bahasanya juga bahasa Prancis juga repot, kalau nama Prancis. Ada perusahaan juga namanya Schlumberger tulisan gitu, Schlumberger katanya bacanya, Schlumberger. Tapi tulisannya Schlumberger. Jadi itulah dia kesulitan kita kalau kita belajar dari buku. Tapi ternyata saya juga baru tahu yang belajar dari buku bukan hanya saya. Yang salah baca juga adalah Richard Feynman.
Dia juga sama dulu ternyata, saya baca biografinya dia juga salah satunya adalah salah-salahnya juga karena dia baca buku. Pas dia ketemu dengan orang lain dia bilang gini, ini rumusnya, orang lain bingung, itu rumus apa? Kamu ngomong siapa sih gitu? Ini gitu. Oh itu bukan, itu namanya ini. Oh iya, oke. Akhirnya demikianlah gitu ya. Nah, sekarang pilih mana? Pilih belajar sendiri atau nggak belajar daripada takut salah? Ya kalau saya mendingan belajar, salah kan nanti bisa diperbaiki. Ya, jadi lucu juga ya. Nah, sekarang kalau dunia sekarang kan udah beda nih ya. Udah beda, kita udah ada internetnya sudah bisa multimedia, bahkan sekarang nanti ada 3 dimensi ya. Yang sekarang lagi rame metaverse, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari YouTube pun ya kita sudah bisa membuat konten-konten dan kita bisa belajar dengan baik ya. Dengan nama-namanya tadi kita belajar dari Richard Feynman atau Dick Feynman ya itu. Jadi untuk itunya. Dan kita bisa belajar tentang Fourier transform, bukan Feynman, enggak begitu ya. Gitu ya. Marilah kita belajar, jadi jangan takut salah karena orang-orang lain salah. Saya aja salah. Wes kalau Pak Budi Rajo mah enggak ada apa-apanya. Richard Feynman aja salah. Pemenang Nobel aja salah. Jadi salah nama. Ya enggak perlu takut. Namanya juga belajar. Ya. Kalau enggak nabrak-nabrak gitu, enggak salah-salah gitu, namanya bukan belajar. Namanya udah tahu. Ya kalau udah tahu gak usah belajar, kan namanya kita belajar ya. Jadi ini adalah belajar dari buku yang salah nama. Maka kita netralkan dengan minum kopi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siap menyiapkan materi pagi ini. Sebentar, masih menyiapkan pagi ini sebentar ya. Ini saya mau tambahin sedikit lagi tuh. Oh iya, tadi sesi saya itu adalah sesi tips belajar yang untuk menunjukkan bahwa cara belajar tiap orang tuh berbeda. Nah ini nanti ya silahkan simak. Sekarang saya akan online, tapi nanti mudah-mudahan dengan cepat videonya nanti bisa saya upload. Kalau yang udah nonton video ini udah lama ya, tentunya videonya mungkin sudah terupload ya. Mungkin perlu saya sampaikan juga tautannya di bawah ini ya supaya nanti ada gitu rekaman tips cara belajar. Sebelumnya juga ada ya video saya tentang cara belajar BR ya, cara belajar Pak Budi gitu ya. Nah, itu cara belajarnya kayak gitu ya. Cara belajarnya gimana? Cara belajarnya adalah sesuatu yang berbeda-beda setiap orang. Nanti kita bahas lah. Ayo ikutan online lah supaya kita nanti bisa bahas rame-rame ya, di situ lebih menarik ya. Itu ya. Tapi ya sebentar, saya lagi mikir dulu ya. Apalagi sih poin yang ingin saya sampaikan tadi. Kalau tadi ini belajar lewat buku itu udah jelas ya. Sampai sekarang saya masih sering baca lewat buku dan masih sering nabrak-nabrak juga. Setelah mendengarkan dari penjelasan YouTube baru tahu itu gitu namanya itu. Gak apa-apa ya. Oke, bener-beneran siap. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.